Terus ada yang nyaut, Keng. Nyaut sumpah. Udah bingung-bingung, main minum, Gus. Bau raga stand up nih. Bau raga. Disautin, Keng. Cek yo. Cek kembali lagi di Furious Good Time Red Friend Podcast. Hari ini saya Udah mulai nih? Udah mulai. Oke. Saya punya tamu spesial hari ini, guys. Aduh. Juara stand up komedi. Stand up komedi cabang Karangasem atau gimana? Tapi aku pernah juara di lomba yang aneh loh. Tar dulu sebelum kita bahas juara, perkenalkan diri dulu dong. Halo, apa julukannya? Furious Good Time Red Friend Podcast. Wih, panjang. Bahasa Inggris lagi. Halo teman-teman Furious, kenalin nama saya Abdul Hadi. Abdul Hadi, seorang penyiar dan stand up komedi. Soalnya kalau stand up komedi aja beban saya. Harus lucu nanti. Nah, penyiar radio. Oke. Jadi Abdul ini sebagai selain penyiar radio, cuma dia stand up komika. Benar. Berarti penyiar, komika dan biduan. Iya. Benar. Abdul ini punya grup orkestra. Kita ada juga. Kita berdua personil juga. Ya buat teman-teman yang punya acara, undang apa-apa. Undang kita ya. Semua lagu bisa kita. Bisa. Semua genre. Semua genre bisa. Semua aliran jenis musik bisa. Selama pandemi tidak ada. Gimana nih kabar Dul? Sehat? Baiklah. Baik. Cukup baik. Selama masa pandemi ini? Ya penurunan pasti ada. Bagian apa penurunannya dulu? Dalam hal apapun, kayak kerjaan, pendapatan juga pasti. Ya. Tapi ya disyukurin aja. Ya mesti harus tetap bersyukur. Nanti kan udah mulai new normal. Apa sih namanya? New normal. Jangan mancing-mancing bahasa Inggris. Aku lama di Kroasia. Jadi Abdul ini blasteran dari Madura sama enggak dong, Bro. Dari Majalengka. Enggak, kalau aku ini lahirnya di Sumatera. Lampung. Beneran ya? Bener. Oh, bener. Soalnya ngobrol sama dia gak pernah serius soalnya. Enggak, lahirnya di Lampung, bapaknya Jawa Barat, ibunya Lampung, tapi aku warga Badung. Badung hebat. Lagi sibuk apa aja sekarang dulu? Menyibukkan diri lah. Siaran masih? Siaran masih. Cuma sekarang lagi off dulu bentar. Oh, di rumah kan? Nggak ada bercanda. Tapi kadang beneran ya. Ya lagi bulan ini lagi tappingan aja suara gitu. Belum live, belum. Berarti kesibukan sekarang kan kamu ada gini juga, apa namanya? YouTube channelmu yang bagi-bagi ada subscriber baru 10 subscriber. Aku ada YouTube tapi kayak masih belum aktif gitu loh. Belum. Kadang kalau stoknya ada ya upload, kalau enggak. Belum terjadwal gitu loh, kayak kamu kan udah terjadwal nih. Belum, baru mulai juga dulu. Aku tuh masih yang ibaratnya kayak kan ada teman juga YouTuber sharing gitu ya. Siapa? David Allen. Ada itu partner siaran. Dia tuh emang YouTube-nya emang untuk inilah kerjaan. Kalau aku kan kayak ibaratnya galeri aja. Oh, jadi kalau sempat buat gitu, kayak ibaratnya museum gitulah. Kalau dia ibaratnya galeri yang berjualan. Tapi yang untuk pajangan aja. Jadi mau buat mau gimana santai aja. Iya. Tapi setelah ngelihat AdSense-nya dia, sepertinya saya YouTube aja. Jangan gini kepikiran AdSense. Benar, itu benar, itu yang paling benar. Buat aja dulu, mulai aja dulu. Yes. Biar ikut meramaikan. Kenapa nggak buat YouTube bahas tentang stand up komedi ya, gitu. Yang kecil dulu lah, di Bali dulu. Gimana itu kayak
menurutku nih ya. Iya. Agak susah sih. Kenapa? Sponsor. Karena itu bahas dari segi apa, kayak aku juga ibaratnya secara teori nggak jago-jago banget. Kan itu kan kalau stand up tuh ada teorinya tuh. Ada belajar juga. Belajarannya itu kan dasar-dasar aja. Dasar kan ibaratnya kita tuh besar di tongkrongan gitu kan sih. Jadi bercandaan yang tongkrongan gitu. Ya kan? Gimana biar bisa bawa bercandaan tongkrongan tuh ke halayak banyak. Bener, kan kadang kalau kita tongkrongan kadang cuma kita aja yang tahu. Ya kayak misalnya bercandaannya bahasa Bali nih. Ya. Tapi bahasa Bali menurutku kalau di Bali sendiri universal. Menurutku masih minimal ngerti ya? Iya, walaupun orang kasarnya rantau yang dari luar tuh kadang minimal dia tahu dikit-dikit. Contohnya apa? Cuma kalau ya kan, ya kayak gitu itu kan orang minimal tahu gitu. Kecuali kalau percakapan yang gini-gini mungkin banyak. Ada yang enggak yang enggak ya. Asik soalnya. Jadi selain sebagai penyiar, si Abdul ini juga komika dan penggemar fashion juga. Oh iya. Apa grup sepatu? Enggak apa-apa. Aku ikut di grup Fanset Bali. Benar. Sebagai apa? Sebagai anggota. Tugasnya ngumpul sepatu. Jadi itu ya. Tugasnya beli sepatu. Komunitasnya itu ya. Itu kayaknya pendirinya Fir'aun. Kenapa gitu dulu? Soalnya suka pamer-pamer. Jadi kalau kumpul ada sepatu baru pamer. Tapi itu niatnya itu bukan pamer menurutku, karena dia emang beneran punya kan. Ya, jadi ini sepatu baru aku gitu. Wih, bagus. Di mana beli gitu-gitulah. Ini still deal nih harganya bla 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 gitu. Banyak lah kayak hal-hal yang termasuk harga ya, sama nyari barangnya di mana itu teman-teman tuh tahu infonya. Kan kolektor ibaratnya jadi kolektor juga. Benar. Dul, nih kita biar ngobrolnya asik dulu. Wih, mantap. Coba dulu nih dari. Ini sponsor ya? Sponsor. Menyama autentik namanya. Menyama autentik. Semoga kita autentik. Semoga Abdul jadi komika terkenal. Pas lagi nelen aku mau ngomong amin susah nih. Amin. Delay amin yang karena minum. Jadi nggak boleh. Jahat dengan baik nggak boleh. Nggak boleh kebentur. Tapi tadi teman-teman Foodies baik-baik loh. Tadi kan aku datang ya kayaknya. Kamu kan masih keluar bentar. Ya, tadi aku lagi ngambil barang. Disambut aku sama teman-teman. Gimana? Minum ini juga. Sama rebana nggak? Atau gamelan kok? Itu kayak ngumpul. Aku sukanya gitu. Maksudnya nggak tahu ya, kalau di Bali itu kayak ngumpulnya tuh asik gitu. Ya, emang kekeluargaannya masih. Benar. Mau siapa kek? Iya, itu asik. Udah dijamu aku. 2 botol lah nih. Tetap sadar kan? Harus sadar. Orang dibagi berapa? 6 orang tadi. Podcastnya baru mulai, ntar Abdul udah teler dulu. Ntar kamu bangunin dulu. Udah selesai. Oh, udah. Nih bahas bisa dibilang itu hobimu ya yang sepatu tuh. Nah, aku tuh sebenarnya kenapa bisa tertarik sama sepatu gitu. Semua merek aku maksudnya semua merek. Punya nggak merek tertentu doang? Enggak, cuma kebetulan emang kadang fans tuh agak, dia kan sering kolaborasi. Kadang itu ada banyak malah. Benar. Dari musik. Benar, nah itu dia BMX, surfing juga ada. Surfing. Gitu udah, jadi aku emang suka sepatu tuh dari SMP, tapi kan SMP tuh kayak aku kan maksudnya kayak orang biasa aja, maksudnya bukan terakhir dari keluarga kaya gitu kan. Jadi kayak jangan cerita gitu dulu, ntar sedih penonton. Kamu ntar surprise. Tenang dulu, di balik ini udah ada ibumu. Kok jadi tali kasih? Jadi kayak gitu dah, di SMP tuh pernah aku sepatu asli pertama itu dikasih sama orang Jepang. Mereknya apa? Custom. Oh iya, custom. Dulu di Bali ada itu. Kalau nggak salah brand surfing ya. Aku kurang tahu sih. Custom, tahu. Ya, custom yang itu. Masih jambang gede bener. Itu old school lah. Old school banget lah gitu. Tahun berapa itu aku SMP. Nah, itu dikasih pertama kali punya sepatu asli. Nah, dari situ, kayaknya asik nih sepatu gede-gede. Belilah. Nah, kenapa? Aku tuh ada sejarahnya kayak kenapa nama
Instagram Abdul Hadi Asli. Gimana sejarah tentang nama Abdul Hadi Asli itu? Nah, ini ada sejarahnya. Kan tadi aku udah bilang SMP tuh suka sepatu, dari sepatu tuh udah suka SMP. Terus aku tuh pernah kayak itu apa namanya? Ketipu beli sepatu. Ketipu? Yes. Beli online atau COD atau gimana? Toko, men. Toko. Aku tahu tokonya di pasaran. Yang zaman dulu ya aku bilang. Iya, zaman dulu. Dekat SMP enggak? Iya. Dekat sekolah-sekolah. Iya. Ada angka satunya kan? Ya, tapi proses sih namanya. Nah, proses bener. Semua orang kayak pernah belanja di sana deh. Maksudnya sebelum tahu ya, umur kita lah ya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ngerti online lah ya. Zaman kita dulu mana ada. Bener. Mana ada. Dan itu di situ kan itu Macbeth. Dulu Macbeth masih gambar singa, lo nggak sih? Iya. Aku kira itu merchandise Singapura loh. Ada singanya, merchandise Singapura gitu. Itu di situ maksudnya, kok kayak gini. Terus akhirnya mulai belajar tuh kayak. Maksudnya cara membedakan apa gitu loh. Sepatu yang. Nah SMA itu tuh pertama kali aku tahu lah fans tuh, ngerti fans. Dan itu pertama kali aku punya fans, ketipu juga, men. Ketipu? Serius. Kok sial banget kamu terus beli di toko, tapi bukan di situ. Tokonya ada di Bali. Ada juga. Ada, aku nggak nyebut. Ya. Pasti daerah Kuto. Udah tutup sekarang. Serius, kita ini maksudnya segenerasi dong. Jadi mau arah manapun aku tahu. Iya. Jujur, aku pernah mengalami juga. Kayak hampir semua ada pernah dulu. Kayaknya customernya kamu dulu, ada kayak habis kamu baru aku gitu. Serius. Bukan gimana, maksudnya proses lah tuh. Yes, itu benar banget proses. Aku tahu kenapa itu palsu. Soalnya lemnya gampang lepas. Terus aku kan zaman dulu tuh masih zaman warnet tuh loh. Iya. Billing lumba-lumba tau. Ya aku ke situ tuh. Dulu mau apa-apain buka Facebook doang harus ke warnet. Itu 2 kali aku ketipu tuh, Kang. Masalah kayak sepatu. Dari situ aku belajar. Akhirnya udah ngerti lah yang asli apa enggak gitu. Dan akhirnya tergabung di Fansite Bali itu. Yes. Semakin mengenal fans lagi, khusus fans ya. Khusus fans. Aku juga pernah masuk ke komunitas yang semua brand di Bali, semua brand sepatu gitu. Cuma kadang kurang aktif. Apa dulu nama komunitas semua brand? Semua all sneaker. Iya, ada pokoknya. Itu juga. Itu karena cuma iseng-iseng aja gitu. Tapi masalah gini, kadang teman-teman tuh punya, aku sampai heran loh, Kang. Kadang kayak kita kan maksudnya bekerja nyari uang gitu. Itu kayak ngumpulnya. Itu kayak anjir dapet banget gitu. Itu sepatu yang mahal harganya tuh. Dan mahal susah lagi ya. Dan dia kalau pakai sepatu mahal tuh jalannya kayak agak ngangkang. Kayak aji-aji kayaknya. Aji mahal. Kadang aku mungkin dia karena kaya lah apa-apa. Ternyata dia punya bisnis juga, Kang. Kadang jual-jual sepatu gitu. Oh, jadi reseller apa sih namanya? Iya benar. Yang jenis-jenis gitu. Iya reseller. Itu reseller kan dijual lagi. Nah, tapi produk lokal juga banyak yang suka. Ya, aku tahu sih makanya aku undang kamu di sini dulu. Jujur, salah satunya yang ini nih. Yang collab sama artis seniman ini. Terus benar nih, bagus tuh. Alasan gue ngundang kamu ya karena aku tahu dalam keseharianmu juga kamu sering pakai brand lokal, nggak brand Bali doang sih, cuma Bali juga banyak yang banyak. Ya. Dan salah satunya aku pertama kali itu pernah punya Furious pas pica-pica awal. Kalau salah 2014 atau 2015 ya. Masa sih? Iya, itu aku beli itu. Kita belum kenal berarti ya? Belum. Kayaknya aku yang ketangkap nyuri celana kayak. Masa ada? Ada sih. Iya, aku ngawur loh. Bukan. Serius loh? Iya, serius. Celana itu? Iya, celana. Kok bisa celana gede loh, men? Dimasukin bawa tas. Cuma ya urusannya sama security sih. Oke. Kasihan sih sebenarnya. Kalau bisa nggak sampai segitu sih. Padahal kalau pica itu kan maksudnya teman-teman tinggal nabung aja itu juga harganya juga lumayan, potongannya ada diskonnya ya. Ada diskon. Kalau pas acara Pica Fest tuh acara reguler terbesar clothing brand di Bali. Benar. Dan menurutku itu festival yang buatan teman-teman Bali ini yang paling bagus, yang paling besar.
Oh, iya. Serius nih, aku nggak ada menjilat. Nggak dibayar. Karena ini dari pribadi. Soalnya aku besar dari sini. Cuma dia minta jatah MC deh. Habis ini. Aku boleh cerita yang kayak gitu nggak? Boleh ceritain masalah MC itu. Apa MC apa? Di Pica tuh. Boleh. Itu dulu tuh ya tahun 2000. Dia pernah MC kan? Pernah. Udah ini kalau tahun ini ada nih yang ketiga. Seharusnya kan. Pede sekali kayak diundang. Enggak apa-apa. Itu apa namanya? Dulu tuh aku cita-cita tuh. Cita-cita apaan dulu? Aku tuh orangnya tuh tipikal yang kayak punya mimpi itu yang maksudnya yang kira-kira bisa nggak ya diraih itu kayak step by step gitu. Dulu 2014-15 itu tuh ke Pica tuh aku sering setiap tahun tuh jadi penonton tuh. Kayak nonton awal-awal. Nonton, bayar parkir 10.000 tuh kadang. Yang paling untung tuh tukang parkir pas Pica Fest. Padahal aku udah parkir di tempat yang sepi loh. Gelap. Ini kayak ketahuan juga ya tukang parkir. Didiemin dulu enggak gini. Pas aku udah tek semua kunci itu jalan 10.000 Gus. Datang dari semak-semak. Kayak sengaja. Itu apa namanya seru lah gitu. Aku sampai kan belanja tuh. Belanja lah. Produk lokal kan bagus. Terus habis itu aku ngeliat, bagus ya panggung nih. Tapi aku sadar, aku bukan kayak musisi, bukan pemain band, bukan apa. Kapan ya satu-satu. Kan kebetulan waktu masih sedang stand up. Iya. Apakah bisa stand up di sini? Tapi sekarang sadar sepertinya tidak bisa. Penontonnya kan lalu lalang. Yang dengerin bisa sih dulu. Kalau dibuatin segmen tertentu ya mungkin bisa aja sih. Kan karena di Pica tuh juga kadang ada apa sih namanya yang interview. Iya. Sama narasumber apa? Benar. Talk show yang inspirasi apa? Ada. Nah, itu bisa aja diselingin jatuhnya itu kayak nanti aku usulin deh ke Yudis atau Bintang. Itu kayaknya jatuhnya menurutku host. Ya. Nah, dulu kan aku belum penyiar. Nah, dulu masih apaan? Anak band. Masih mahasiswa. Biasa ya, jarang masuk lagi. Keren ya. Terus akhirnya itu tuh aku kayak terus setiap tahun-tahun ternyata terwujud loh itu kan. Tahun 2018 atau 17 tuh pertama kali nge-MC. Pertama di Pica Fest. Itu senangnya kayak akhirnya terwujud gitu. Berawal dari penonton dan pengunjung. Terus pengen kapan nih bisa kayak terlibat aja. Gitu loh, bukan kayak mengisi, kayak aku terlibat aja. Dulu tuh kan aku kan enggak ngerti cara-cara jadi kayak LOE tuh enggak ngerti, enggak nemu linknya. Nah, terus akhirnya jalan-jalan nongkrong lagi, banyakin nongkrong. Sering berjalan, iya benar, sering berjalannya waktu, terus udah masuk ke radio juga, akhirnya ditauin. Terima kasih bacot. Boleh. Ya, lanjut kita. Iya. Gitu kan. Tadi kan kita udah bahas si Abdul nih senang koleksi sneakers. Benar. Fans. Terus kalau stand up masih sering dulu? Masih. Jadi gini, tambahan dulu kayak sneakers. Jadi kalau yang sneakers yang kayak model-model yang besar gitu, kayak Air Jordan apa-apa. Aku kayak masih kurang suka karena modelnya agak gede. Aku kan maksudnya sadar aku nggak gede, kecil gitu. Selain itu faktor duitnya utamanya. Juga. Itu faktor utamanya. Duitnya gede juga dulu. Jadi masih yang standar. Nah, kedua kalau yang stand up tuh masih, tapi sekarang kan lebih sering siaran. Jadi ngomong setiap hari tuh di kayak radio, terus stand up masih itu namanya open mic gitu sih, kayak aku ngetes aja. Misalnya punya materi baru apa gitu. Dan kemarin kan aku sempat lihat tuh kayak buat siaran langsung stand up sama. Oh iya, itu dimintain tolong kan sama temen tuh. Yudis kan itu minta tolong itu ya. Itu kayak bagus, menurutku bagus sih, maksudnya dengan tersedianya platform, ada Instagram, IG Live gitu. Itu udah IG Live atau YouTube Live. Benar. Bisa sih sebenarnya dikembangin. Bahkan nih Raditya Dika tuh bagus dia. Dia tuh buat konten stand up komedi tanpa ketemu gitu. Jadi cuma suaranya aja. Aku tahu sih yang diupload kayak foto tuh, ya. Cuma dia ya gitu ngomong. Cuma kan itu karena diupload di YouTube,
PR-nya sih editornya. Iya, itu iya. perlu waktu berhari-hari dan kan soalnya pakai kata juga. ya kata per kata gitu. Itu sih. Tapi kalau keseharian kan ini lagi pandemi sepi sih maksudnya. Iya. Oh, di Bali itu ada komunitasnya nggak sih? Ya. Yang gini nih stand up komedinya. Ya dulu aku juga berawal belajar dari komunitas gitu. Ada di Stand Up Indo Bali itu belajar. Sampai sekarang masih ada? Masih jadi sekarang jadi member biasa. Dulu kan sempat ngurus juga. Jadi pengurusnya. Itu bagus lah buat teman-teman yang kayak mau belajar stand up, bisa nggak usah malu-malu karena sekarang udah sosial media udah banyak, teknik-teknik juga ada di upload di YouTube kan. Terus join aja mampir-mampir ke komunitas tuh bisa. Berarti kalau ada orang yang mau baru belajar stand up harus kemana dulu? Bisa. Menurutku coba aja open mic sih. Kalau menurutku ya. Ada wadahnya nggak di Bali? Ada komunitas sih. Komunitasnya. Tapi beberapa aku ngeliat. Nggak, maksudnya datang nongkrong kemana? Siapa tahu ada penontonnya yang mau belajar stand up. Oh iya. Kan nggak tahu nih. Iya. Siapa tahu anak rumahan. Aku punya jiwa komedi. Aku ingin stand up. Aku bisa berkomedi. Pas nyampe ke lokasi. Kayaknya pengen pulang. Ada nggak sih tempat? Tempat nggak apa-apa. Ada di BC. Sampai saat ini di BC. Coffee. Iya, BC Kopi. Ya, benar di situ. Setiap hari Kamis, tapi pandemi enggak. Sekarang belum bisa. Cuman sebelum pandemi itu reguler diadain hari Kamis gitu. Ya, itu latihan. Namanya open mic. Jadi ibaratnya kalau band itu kan latihan ke studio. Nah, kita latihan ke kafe. Nah, stand up comedy itu band perform di acara apa. Nah, kita tampil stand up comedy. Nah, ngomong-ngomong stand up comedy, punya pengalaman menjengkelkan nggak sih selama berstand up, entah penontonnya garing atau gimana? Ini nih dalam hal stand up aja. Kan aku kan sekarang maksudnya MC juga apa-apa. Stand up. Ngomongin stand up dulu deh. Oke, stand up. Itu aku pernah tuh tampil ke Padang. Ke Padang. Udah diundang sampai ke Padang? Itu bukan diundang, diajak lebih tepatnya. Sama? Dulu kan Ernest tinggal di Bali. Oh, dulu Ernest Prakasa. Terus tahun 2013 itu, karir saya gini nih. Digandeng sama Ernest. Iya, setelah 2016 gini. Kok pernah diajak gini? Main film dong. Enggak, itu temanku yang diajak film. Ada serius. Ada. Serius. Jadi figuran. Tapi serius Pak ya. Tapi kamu kalau pas nonton filmnya, kamu bernapas dikit terus merem, kedip, hilang. Sebentar emang. Percuma. Sebentar. Ada teman. Nah, dulu itu kan masih 2013 tuh masih kalau di Bali ya, masih enggak terlalu banyak gitu yang pengen coba. Ya sih. Penontonnya mungkin adalah banyak gitu. Yang pengen cobanya nggak beraninya. Nah, itu terus akhirnya itu waktu itu dipilih 5 orang tuh. Terus aku dapat ke Padang. Macam-macam kan seluruh Indonesia. Ini misalnya 5 nih, ini kota apa gitu. Tapi masing-masing tuh 2 kota. Saya ingat 2 kota. Ya, aku di Padang sama Depok. Di Depok. Jawa Barat. Berarti sistem itu kayak sebagai opening act-nya itu ya? Yes, benar. Jadi itu tuh waktu itu 2013 akhir 2013 sampai awal 2014 RS buat tour. Namanya Illucinati. Iya, itu. Terus dipilih, akhirnya dapat kepilih, diajakin tampil di Padang sama Depok. Yang berkesan di Padang atau di Depok? Dua-duanya, tapi yang paling agak kejadian ini di Padang. Itu pertama kali keluar kota atau gimana? Untuk tampil di luar provinsi ya, di luar Pulau Bali, pertama kali. Iya, pertama kali. Itu tampil di Padang. Gimana tuh dulu rasanya? Maksudnya kan kayak nggak tahu di sana tuh kondisi apa, keresahan apa di masyarakat sana. Benar. Keresahan apa aja, terus apa sih bercandaan orang sana? Nah, itu. Gimana kayak nyiasatin kayak gitu, atau sehari sebelumnya belajar kan nanya orang sana, atau nongkrong di sana dulu biar tahu bercandaan orang sana gitu. Aku tuh kayaknya awal-awal belajar stand up tuh ya 2013 tuh ya. Gini ku jiwaku tuh kayak
nggak pernah takut di mana aja. Ngomong tuh serius. Wah di mana aja yang penting aku pede fokus aja. Tapi tetap sama maksudnya kan materi. Iya tetap materi. Dan aku waktu itu tanpa pakai materi lokal sana, pakai bahasa sana apa gitu, enggak. Pakai bahasa Indonesia. Dan penonton bagus tuh maksudnya responnya bagus. Cuma masalah itu di Padang, aku pernah nggak dikasih masuk sama panitianya. Gimana? Padahal aku penampil ya. Kayak tampangnya Abdul kurang meyakinkan sebagai penampil. Jadi coba cerita sebelum cerita. Agak biar asik nih. Aduh, nguliknya jago kamu cari celah ya. Itu sebelum tampil kan di belakang hotelnya tuh di pinggir pantai. Udah. Di belakang itu ada kayak rumput kolam yang bisa nembus ke pantai gitu. Udah keluar kota. Nah itu sebelum tampil kita ke belakang. Istilahnya kayak latihan ngebadanin. Pertama kali loh coy, maksudnya di luar kandang lah. Di luar kandang ya. Walaupun maksud aku dari kecil di sini gitu, misalnya kandang di sini gitu. Belajar latihan, supaya nggak gugup lancar lah gini. Udah selesai. Nah aku kan nggak ngerokok nih, nggak ngerokok. Jadi teman-teman tuh kayak sama dong. Aku juga nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Sama. Nggak apa-apa. Lebih minum ya. Lebih hemat dikit. Betul. Tapi abis itu kan teman-teman kayak ngerokok gitu kan, kayak ada smoking area. Abis itu aku ya udah deket pantai aja gitu. Nah ternyata teman-teman ikut kan juga. Ribut mereka. Teman-teman yang lain tuh maksudnya ada kayak panitia, ada apa maksudnya ribut. Aku kayak kurang gini pengen fokus. Pindahlah aku ke lobi bagian depan. Ke depan. Dan ternyata di depan penonton sudah pada datang tapi belum open gate. Masih ngantre ya. Benar, open gate waktu itu jam 6. Jadi kayak orang-orang yang datang biar pengen dapat duduk di depan gitu loh. Jadi kan kalau nonton stand up tuh kadang-kadang yang datang duluan kamu duduk bebas ya. Zaman dulu tuh, kalau zaman sekarang udah ada kategorinya lah. Nah itu mungkin dulu ada kategori tapi aku nggak tahu ya. Mungkin. Nah itu terus di sana, aku jadi berbaur sama penonton tuh. Tapi aku nyari spot yang sepi ya. Ditelepon lah. Dulu bentar lagi mau tampil. Sebagai openingnya. Ya openingnya gitu. Nah, maksudnya siap-siap di backstage. Nah aku lupa jalan yang bisa nembus ke pantai tadi itu pintunya yang mana. Biar langsung nembus backstage. Aku lewatlah pintu depan. Jadi ngantre sama penonton dong? Penontonnya belum barisan. Belum masih di lobi kayak random banyak orang tuh. Aku langsung ucuk-ucuk ke pintu depan. Langsung, Pak, permisi mas, mau masuk gitu. Maaf mas, belum boleh masuk. Open gate jam 6. Lagi 10 menit gitu. Mas tunggu aja di sana. Kata panitianya cuy. Ya udah, aku tunggu di sana. Dapat telepon lagi. Ayo Abdul, udah di mana? Ayo siap-siap ke belakang gitu. Langsung dah. Mas saya dapat telepon suruh ke belakang, saya ngomong lagi gitu. Siapa yang nelpon gitu kan? Ini ada choirnya sudah suruh siap-siap. Langsung ada panitia dari dalam tuh. Untungnya dia nyari aku tuh. Nyariin. Dia ngomong, ini tampil itu dari dibawa dari Bali gitu. Oh ya, masuk mas. Langsung dia ngomong, maaf mas saya bercanda gitu. Jadi kamu dikira ya penonton yang antre. Iya. Padahal yang ngisi acara. Iya gitu. Udah masuk. Tapi akhirnya kebayar puas aku di sana. Antusias penontonnya. Bagus. Dan pas aku jadi diriku sendiri. Nggak pakai bahasa ada yang Padangnya apa. Aku pakai bahasa Indonesia. Materimu yang udah kamu siapin lepas. Yes. Nah pas baru aku diterima. Besoknya ke Jelasahari itu langsung terbang lagi ke Depok, kota kedua. Iya, artis nih. Nah, di situ baru aku pakai sisipan lu gua. Karena maksudnya ibaratnya Cini no. Ada dia lah. Aku belajar di sana. Maksudnya lu gua sana. Gitu kan. Setelah perjamuan di depan. Gimana tadi kita bahas yang di Depok dulu? Depok. Benar. Jadi kalau pas di Depok tuh aku sisipin tuh Kang. Bahasa daerah, bukan daerah ya, lokal sana lah. Kan di sana kan lu gua. Ya. Ya, aku di awal-awal pakai lu gua gitu. Aku langsung dapat antusias langsung. Dan di Depok lebih lucu daripada yang di Padang. Wih, lebih pecah ya, lebih pecah. Padahal di Padang itu aku udah puas.
Di Depok cuman lebih puas lagi. Ekspektasinya beda. Ternyata di Depok bisa lebih menghibur lagi dulu. Yes, benar. Aku padahal standarnya udah minimal yang pas tampil di Padang itu. Terus di Depok, wah ternyata kayak gitu. Antusiasnya makin gila. Di situ tuh kasarannya balik ke Bali itu busukan dada gitu. Nih aku habis tur nih. diajak tur sama Ko Ernest dulu. Kan selain pengalaman keliling tadi dulu, juga kan kamu punya grup apa namanya? Oh iya, ada komunitas. Bukan komunitas. Bukan grup emang ibaratnya kayak band. Nah, tapi komedi. Ya. Namanya Tropik Komedi. Yoi, benar. Ada berapa orang aja tuh dulu? 7 aja. 7 orang. 7. Tapi mereka kayak punya spesialis di bidangnya. Jadi jokesnya tuh udah terbagi masing-masing. Nah, misalnya jadi ini kayak lebih ke maksudnya nyari duitnya lah. Ya. Tidak dipungkiri semua skill tuh ujung-ujungnya emang harus dipakai. Ya, ternyata kita udah mulai tahu kan seluk-beluknya. Akhirnya buatlah itu udah setahun. Udah setahun. Itu buat itu pun udah pasti mempelajari kan. Bener, karena kan sebelumnya kan udah terjun, udah ngeliatin gitu. Terus dari pengalaman sebelumnya juga. Kasarannya jam terbang lah ngeliat. Karena aku udah kayak gini. Mungkin sekarang karena udah siaran jadi waktu udah nggak bisa, jadi kalau ikut kompetisi yang mungkin kalau ada lagi yang nasional gitu nggak ikut gitu karena udah ada tanggungan di sini siaran. Maksudnya kan itu udah ada kontrak gitu. Kerjaan jadi buatlah sama teman, idenya tuh aku sama teman ada dari Singaraja, Buleleng. Nah itu buat akhirnya City Hardcore. Dan akhirnya terbentuklah itu Tropika. Jadi komedi. Tropik Komedi itu ada 7 member. Dan masing-masing membernya tuh punya jokesnya masing-masing. Maksudnya spesialisnya masing-masing. Ada yang jago stand up bahasa Inggris. Terus ada yang jago bahasa Rusia. Siapa tahu. Ada temanku yang Buleleng itu. Wih, dia jago tuh yang komedi yang kayak Buleleng itu kan punya bahasa unik. Iya. Punya khasnya. Punya ciri khasnya kayak nani kayak gitu. Cing nani. Sebenarnya itu ya buat teman-teman, itu sebenarnya bagi kehidupan di sananya itu udah hal sehari-hari. Iya, tapi mereka. Karena kita tabu jadi kita ngomong kayak kasar. Padahal itu udah sehari-hari. Dan itu menurutku ya. Aku awal dulunya gitu ternyata itu sehari-hari mereka. Iya, karena aku pernah nge-MC sama temanku yang dari Buleleng tuh. MC di satu acara di Sanur ya. Dia dan itu penontonnya bahasa Buleleng. Suka. Dan aku bisa jadi kayak aku udah jadi korbannya. Ngerti nggak? Jadi temanku tuh pas bagian judge, jadi kita saling melengkapi. Kayak jadi objek serangannya dia. Iya, kan waktu itu kasarannya penontonnya tuh kan undangan dari pemerintahan di Jakarta. Nah, terus pakai bahasa daerah kan mereka kayak kayak kadang canggung gitu. Kadang aku translatein gitu kayak ini lebu gitu. Dari ibu-ibunya kayak lucu gitu. Dan menurutku itu bagus karena punya ciri khas. Iya, betul. Benar. Kalau aku tuh kan lebih ke kayak MC ya, MC slang, bukan slangean ya kayak. Bukan enggak sih. Kalau Abdul apa aja bisa sih. Ya underground lah. Kawinan bisa. Ya pernah. Band-bandan bisa. Tapi aku paling private party bisa. Aku dapat lihat dia sebelumnya nge-MC. Berapa kali ya. Tapi aku paling suka konser ya. Karena banyak orang. Hal anehnya banyak juga. Banget. Yang dihujat tuh. Satu panggung Pica 2000 yang terakhir 19. Iya. Aku pernah nge-MC. Ada orang lagi mabuk tuh. Dan mabuknya tuh the level of mungkin dia udah menikmati lah. Iya. Dia tuh bisa kan paling depan dibatasin besi ya. Brigade itu kan. Terus tiba-tiba dia tuh jari tengah, men. Dan itu jari tengah enggak ke aku. Dia tiba-tiba ngasih tahu aku. Lo. Habis itu, maksudnya kan yaudah aku sautin lah karena respect aku dia mah. Ternyata dia itu jari tengah ke belakang, men. Itu di belakang ribuan orang. Terus kan dia bawa minuman warna hijau. Pengen dikeroyok. Dia kan bawa minuman warna hijau. Aku bilang aja, maafin ya teman-teman, abis minum Sunlight. Dan itu menurutku lucu, cuy.
Ya mungkin emang di setiap acara tuh ada aja emang dia. Tapi dia nggak rese. Iya. Cuman sebagai MC, sebagai komika emang hal seperti itu yang dibutuhkan untuk apa sih namanya? Ya ice breaking lah kasarnya. Kita ladenin tapi maksudnya bukan nyerang. Iya. Kita beda bahas lagi. aja. Bahas gitu. Ya, itu aku suka. Jadi kadang kan momen kayak gitu awkward. Bikin penonton yang lain bingung. Nah, di mana itu biar kadang aku tuh suka kayak nyairin aja. Ya. Tapi yang pengalaman nge-MC paling unik menurutku. Aku pernah nge-MC di acara migas gitu. Pemerintahan. Minyak dan gas gitulah pokoknya. Yang datang gini semua dong tamunya. Bapak-bapak ibu-ibu ya sama anak kuliahan. Dan aku di UNUD. Aku kan bukan tamatan UNUD ya maksudnya. Nah, ngisi acara di. Iya. Partnerku kebetulan lokal boy. Nah, aku ngajak partner di Tropic Comedy, ada Belo. Dia anak UNUD dan jurusannya emang dia banget karena di gedungnya dia. Itu lucu tuh. Lucu. Maksudnya gimana sih tampil di depan maksudnya orang yang formal lah dibilang dulu ya. Kan karena kalau mahasiswa tuh masih sama kayak kita. Maksudnya dia kalau nongkrong suka bercanda. Yang PR-nya yang di bapak-bapak, ibu-ibunya. Kadang kan kita harus nyesuaiin. Ya? Benar. Sikat dulu ya. Sikat dulu. Nah, kalau nih bapak ibunya tuh kita harus sesuaiin, jangan yang terlalu anak muda. Ya. Karena dia yang kayak agak-agak receh itu udah senang cukup. Udah cukup. Yeah. Nah, aku ngerayu tuh ibu-ibu. Ibu-ibu pejabat nih. Ibu-ibu. Aku nggak tahu ya dia pejabat apa enggak, tapi ibu di tamu penting lah ya. Di deretan depan. Terus ada yang ketua yang dari bapak-bapak Jakartanya suka tuh. Wah, ketawa kan. Nah, aku ternyata nggak tahu di akhir acara kan ada sesi foto bareng. Pas di sesi foto bareng, dia bisa-bisa ngomong gini, Mas, coba ulang lagi, saya mau kirim ke teman-teman saya yang di Jakarta. Ibaratnya kan itu kan ngelucu kan spontan. Iya, spontan. Tak ulangin lagi kan nggak ngelucu. Kamu bilang Pak, masa saya harus rewind lagi? Tapi kan dia karena yang lupa. Yang saya bilang tadi. Dia yang ngundang aku kan. Iya. Iya Pak, saya ulang lagi Pak ya. Tapi ekspektasinya jangan tinggi-tinggi ya Pak. Enggak aman kok gitu. Tak ulang tapi tak ganti kata-katanya. Udah kena tuh. Udah. Gitu dah dia. Saya kirim mentar gitu. Saya kirim ke teman-teman gitu. Terus aku tanya, ke suaminya bukan nih Pak? Suaminya ibu itu kan. Enggak, aman gitu. Itu menurutku kejadian yang momen lucu, terus di akhir dia minta ulang lagi ya. Itu kayak ibarat artinya komedimu nyampe karena aku itu bahasnya kayak masalahnya pantun ngerayu. Nah, ibu-ibu tuh kayak ibu-ibu gomat di rayuin dikit tuh udah senang. Kalau aku tuh kadang ngerayunya tuh bisa langsung kayak gitu lah. Itu benar. Itu tuh menurutku salah satu MC yang paling gini lah, berkesan. Tapi dulu awal-awal aku stand up pernah aku tampil stand up di nggak apa-apa nyebut ya. Di kayak ada penonton ormas. Di Bali tuh. Di Bali men. Tapi sekarang kan udah enggak terlalu ormas ya. Itu 2000 kalau nggak salah ya 14 gitu ormas. Di acara kayak bazar. Ya dulu biasanya kalau bazar yang buat ormas terus ada seksi dancernya. Iya. Terus menu C-nya bir sama kacang. Dulu basar banget. Iya. Nah, di situ aku nggak deg-degan karena aku kayak sisipin bahasa lokal lah, yang lokal yang kenyat gitu lah. Terus kayaknya ada, terus kayak gini ya, ada masuk aku materi kan. Di depan tuh ormas cuy. Ormas yang jaga. Aku tuh nggak deg-degan. Kalau aku bilangnya sih biasanya beli-beli. Ya. Aji. Enggak, itu cuma mungkin julukan aja. Iya. Cuma abis itu karena aku nggak deg-degan, karena temen sekampus, temen sekelas, ada yang bagian dari mereka. Jadi aku kayak aman gitu. Karena udah diceritain. Ada backingan. Bener. Aku ngomong gini. Aku nih bingung ya. Terus ada yang nyaut, Keng. Nyaut sumpah. Udah bingung, main minum, Gus. Bawa raga stand up nih. Bawa raga stand up. Dia sautin, Keng. Sumpah duduk di depan.
Tuh galau-galau main minum. Galau-galau. Aduh. Tapi awkward gak sih kalau stand up di depan beli ormas tuh? Aku yang gini maksudnya disautin itu kayak Lenom loh. Iya. Masak air biar matang kayak gitu. Cuma versi beli. Iya kayak seolah-olah kayak disautin apalagi stand up kan gitu. Terus aku ya ketawa-ketawa aja gitu. Terus akhirnya udah selesai tampil gitu, aku join sama mereka. Nah, mereka tuh pas yang nonton aku tuh kayak ketawanya tuh kayak belum lepas gitu loh, kayak yang belum gitu mesti ya gitu doang. Masih jaga. Pas aku ngumpul udah dikasih gelas keliling gitu, ngobrol ngobrol ceng-cengin aja kadang bercanda. Nah, mereka baru ketawa. Baru mancing tuh kena. Ini baru lucu. Akhirnya Abdul bisa menghibur beli ormas. Jadi tapi itu menurut aku lucu. Keren sih dulu maksudnya bisa ngibur beli ormas. Iya, itu momen gak lupain pas kuliah tuh, bazar kuliah. Aduh, inget banget tuh aku. Gitu. Jadi kan kita udah bahas tentang grup Tropika Komedi yang digawangi Abdul dan kawan-kawan. Nih aku ada sedikit games nih. Bukan games sih, maksudnya jawab cepat nih dulu. Boleh. Jadi kamu harus jawab cepat. Ada 2 pilihan nih. Pilih salah satunya ya. Oke. Ya. Udah siap. Contohnya apa? Contohnya misalnya cowok atau cewek? Oh gitu. Iya. Misalnya itu contohnya gitu. Iya. Sebelum mulai kita gini dulu. Oh iya. Thank you menyama otentik nih. Thank you. Minuman ada rasa nanas, ada rasa kopi, ada rosella itu. Rosella, benar. Tapi mantap enggak, Dul? Mantap. Ini fermentasi loh, tradisional Bali. Oh, yang nanas ini lumayan nendang nih. Nah, jadi buat teman-teman yang ngelihat ini, wah baru segini aja gini, di depan sudah opening bro. sebelum podcast ini sudah ada 3 botol lah. Hitung itu bro. Sebelum kita mulai kita cus dulu lah. Oke, pertanyaan cepat ya berarti ya. Cepat ya. Siap. MC atau stand up comedy? MC. Ya. T-shirt atau t-shirt. Aku yang salah ya. Kaos atau kemeja? Kaos. Celana pendek, celana panjang? Panjang. Vans atau Air Jordan? Oh, Vans. Aku ngeblank anjing. Tadi kan cewek bohai atau kurus? Ini susah nih. Cewek bohai atau kurus? Aku langsing sih. Langsing tuh ya masih kurus lah. Ya, tapi nggak kurus banget. Iya. Udah ada pilihannya 2 bisa pilih. Tapi bisa yang kurus yang ininya kepompa. Oke. Udah itu udah. Oke, gokil. Thank you udah thank you. Udah datang ke podcast ya Furious sudah banyak. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau belajar komedi stand up komedi itu bisa. Belajar aja sendiri di internet ada atau nyoba ada open mic ya kan. Ya. Itu nyoba. Gimana bisa. Tadi yang atau grupmu tuh gini gak sih? Maksudnya open buat enggak, kalau yang proyekku itu enggak. Jadi itu kita emang garap-garap yang emang kayak kamu bilang band udah. Iya, benar kayak misalnya ada dari apa namanya IO mana atau enggak dari event apa gitu langsung gitu. Tapi kalau mau teman-teman mau belajar bisa kasih tips-tips sedikit lah. Oh ya, yang pertama tuh pede sih. Pede. Jadi pede aja dulu lah. Masalah lucu nggak lucu kan ntar malunya belakangan. Pede aja, nggak pede serius. Karena itu yang paling modal utama. Benar, karena kalau umpamanya belajar stand up atau siaran ya. Siaran. Oh iya kan kamu juga siaran. Ya benar, penyiar.
walaupun maksudnya ya udah 3 tahun lah, tahun ketiga nih. Kalau kamu siaran harus pede. Yeah. Pede aja ngomong seolah-olah itu kamu ngomong sama orang. Dan begitu juga di stand up. Misalnya kamu kayak latihan tuh harus pede ngomong dan liatin orangnya. Jadi kalau misalnya nggak boleh takut sama penonton. Nggak boleh. Jadi misalnya kamu stand up tapi kamu ngadepnya ke atas. Ntar kayak stand up sama Cica. Ntar ngomong buyung puyuh. Ya kan? Ya, ntar kamu malah cingak-cinguk, jangan. Nah, jadi jangan seolah-olah kamu lagi UAS. UAS kan lihat ke atas. Seolah-olah kayak ada jawabannya. Apa ya? Padahal nggak ada jawabannya. Jangan liatin orangnya, pede. Berarti untuk teman-teman yang mau belajar stand up bisa otodidak sendiri. Bisa, benar. Tapi kalau bisa belajar open mic lah. Kan udah di Bali juga ada komunitasnya. Iya, bisa. Apa nama Instagram ginimu? Geng? Misalnya kalau kamu pribadi Abdul Hadi Asdi, kalau misalnya project kan grup tuh Tropic_Comedy. Tropic_Comedy. Benar gitu. Kamu bisa undang-undang. Yeah. Sama juga jangan lupa Pica Max Karaoke Squad. Iya. Kan udah mau nggak ada new normal sih, udah mau normal, mau udah balik lagi event udah mau ada, bisa undang ntar kita. Bener, kita sesuai dengan lagu requestan mau apa aja, budget bisa negosiasi. Bisa banget, bahkan kalau eventmu sedikit budget kita yang bayar event. Yang penting ada minumnya lah. Thank you Kang. Terima kasih. Jangan lupa Kang buat for you. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe juga, komen dan share ke teman-teman lain. Jangan like juga. Benar. Subscribe juga Abdul Hadi Asli. Iya. Abdul Hadi. Support lah stand up comedy Bali kita. Sama apa namanya? Support channel YouTube aku. Iya. Biar saya bisa. Kan ada giveaway. Baru 10 subscriber aja. 10 subscriber giveaway. Iya. Apalagi 100 subscriber. Nanti kalau udah sampai 100 subscriber, ntar aku yang kasih produk. Oh ya, 1000 subscriber ya? Oh ya, siap ya. Mantap. Serius ya. Jangan lupa subscribe. Yo, bye-bye. Thank you.